itu dimulai dan kapan media sosial mulai jadi bagian dari perjalanan itu. Kabel dulu deh. Topiknya sebenarnya agak sedikit kontroversial ya, maksudnya kayak artist first or influence first gitu. Pas pertama kali aku dapat topik ini tuh lumayan deg-degan karena mungkin pendapat orang akan berbeda-beda di sini kan. Tapi mungkin hari ini aku dan Bill bakal kasih perspektif baru karena kita udah terjun ke dua dunia tersebut. Apalagi Kak Bill kan yang juga ada di galeri, di kayak as a seniman juga yang turun untuk bertemu dengan banyak seniman juga, sedangkan aku mungkin lebih banyak content creator gitu kan. Tapi kalau tadi pertanyaannya awal, sebenarnya gimana sih cara aku terjun ke dunia sosial media awalnya? Itu tuh sebenarnya di tahun 2017, itu waktu aku SMA, aku tuh udah mulai jualan lukisan gitu. Dan itu tuh cuman buat, aku mikirnya buat hasilin duit aku sendiri sebenarnya awalnya. Ketika kita berkarya, aku juga open komisi gitu, rasanya juga senang ketika kita ngebagiin hasil karya kita ke orang gitu. So 2017 start dari IG, tapi kebanyakan followers aku tuh luar negeri gitu waktu itu karena pakai bahasa Inggris. And then mungkin banyak banget kreator juga yang baru bermunculan di era 2020 di mana ada pandemi, semua orang nggak tahu mau ngapain. I also start di 2020 waktu itu. Itu posisinya lagi mau masuk kuliah, online semuanya ya, kuliah, terus aku juga mau mulai bisnis dan disitulah aku mulai masuk ke dunia TikTok. Awal-awal masuk ke dunia sosial media, apapun itu let's say topik yang susah buat orang Indonesia cerna itu termasuk seni, mungkin edukasi ya awal-awal itu lumayan susah generate di TikTok, di mana platform waktu itu TikTok itu kebanyakan entertainment ya. Kebanyakan dance, lagu-lagu trendy, dan awalnya itu strateginya adalah, strategi aku adalah untuk gimana cara orang umum tuh bisa suka sama seni gitu. Gimana cara kita dari topik yang berat dan susah itu, let's say edukasi, even jadi dokter gitu ya, gimana cara aku bisa pakai jadi bahasa baik gitu ke sosmed, karena itu intinya gitu, biar dapat awareness banyak-banyaknya gitu. Jadi awal aku start itu aku udah plan sebenarnya, dan waktu itu visi aku dan visi misi aku anggapannya adalah art is for everyone, itu yang aku pikirin gitu. Jadi kepengen sebanyak-banyaknya orang yang suka sama art, makanya aku sehari tuh bisa upload kayak 3-5 video per hari waktu itu, waktu di 2020, sehari edit sendiri gitu waktu itu. Dan gimana caranya aku apply art atau seni ke dalam video aku adalah dengan cara di kehidupan sehari-hari kita gitu. Makanya aku bikin series Lukisdi karena paling deket sama kehidupan sehari-hari kita. Di series Lukisdi ini aku mulai lukis di tembok, lukis di lantai, lukis di pokoknya kamar orang tua gitu. Dan itu tuh engagementnya tinggi banget karena orang merasa relate gitu. Dari masa kecilnya yang kepengen coret di mana-mana, akhirnya di konten ini ternyata Erika ngelakuin hal yang sama ya gitu. So dari situ grow-nya cepet banget, mungkin kayak 2 bulan 1 million followers, naik terus, dan nanti mungkin bakal aku ceritain, nanti ada pertanyaan berikutnya. Dan itu awalnya, dan sampai sekarang aku selalu memakai strategi yang berbeda-beda setiap tahunnya gitu, to increase the amount of people yang bisa suka sama art gitu melalui konten gitu sih. Nah, kalau kalian gimana nih Kak Bill? Thank you. Sebelumnya terima kasih buat semua teman-teman yang hadir di sini. Sebuah kehormatan. Kita juga tepuk tangan buat Erika, salah satu yang berdampak buat seni rupa Indonesia. Oh my god. Thank you so much. Thank you. By the way, kalau ditanya mulai jadi seniman dulu atau berkarya dulu atau sosial media dulu, gue lahir dari kesenian. Jadi dari kecil memang dari short memory gue juga gue inget dari masih cuma pakai celana dalam doang masih kecil itu udah deket sama kesenian. Bahkan kakek gue waktu itu bikin beberapa karya-karya kaligrafi pakai air keras, itu udah mulai dari umur 8 tahunan. Dan mungkin agak berbeda sedikit sama Erika kalau start selling dari online. Awal-awal selling gue tuh umur 15-an offline, malah belum kenal sosial media. Tapi kenapa ada sentuhan terhadap sosial media sebenarnya
jujur awalnya gue percaya bahwa jadi seniman itu sebagai entrepreneur, you have to use a lot of tools. Sosial media adalah salah satu toolsnya. Dan juga memang di awal-awal sosial media gue malah ngangkat banyak tentang abang klien, ada yang cerutu segala macam, bahkan seni rupanya berbeda. Tapi akhirnya pas balik dari Australia waktu itu melihat di Indonesia, kayaknya ekosistem seni rupa nih ada something yang missing. Di situ akhirnya gue coba ngangkat seni rupa melalui sosial media. Setuju banget sama Erika. Di awal-awal kebetulan gue dasarnya adalah bisnis. Jadi sebelum masuk itu gue riset base. Dan jujur seni rupa itu kalau di sosial media bukan sesuatu yang seksi. Banyak hal kalau sebenarnya kita ngomonginnya secara bisnis side, lo mendingan masuk ke bisnis lain seperti food, traveling, segala macam. Makanya tadi gue bilang Erika salah satu yang berimpact karena awal-awal lo ngomongin seni di sosial media nggak bakal ada yang melirik. Dan itu sih yang coba di awal kita mau angkat adalah karena gue ngerasa seniman tuh punya effort yang tinggi buat membuat sebuah karya. Dan audiens di Indonesia mungkin di awal-awal, sekarang alhamdulillah jauh lebih berbeda ya. Cuman waktu itu di tahun 2020 orang tuh mereka pengen appreciate art, tapi they didn't understand how to appreciate it. Spesially gue di Australia dulu ngelihat gimana di museumnya segala macam, orang-orang tuh benar-benar punya apresiasi yang tinggi. Nah di sini yang kita coba itu adalah sama kayak ngomong sama anak bayi ya, simpelnya seperti itu, untuk menggambarkan gimana sebenarnya there is something unique dan meaningful di kesenian, tapi ada barrier. Biasanya tuh kayak orang mau nangkepnya agak sulit. Itu yang kita coba lakukan di Bill Mohdor Studio untuk broken the barrier. Jadi orang-orang bisa merasakan dan mengapresiasi seni, apalagi deep filosofi di dalamnya dengan sosial media sendiri. Mungkin kalau aku sih itu ya. Mungkin aku boleh tambahin kali. Iya, boleh. Dulu pas bener banget kata Kabil, karena awal-awal aku mulai TikTok itu aku nggak langsung yang kayak mengerti soal algoritmanya, soal behavior orang Indonesia seperti apa. Karena awal aku masuk ke TikTok, ke sosial media, aku tuh bikin karya kayak berbulan-bulan, 3-4 hari aku melukis gitu ya, seminggu aku melukis, terus aku upload satu video itu nggak ada yang nonton. Real guys, kayak kalau kalian bekerja di bidang yang mungkin yang nggak kelihatan seksi ya di sosial media, kalian tuh harus tahu kalau orang tuh apa ya, kalau dikasih sesuatu yang baru dan terlalu berat, mereka nggak akan nonton. Makanya strategi aku dari awal itu gimana caranya sedekat mungkin gitu, seni sedekat mungkin sama manusia itu seperti apa sih kehidupan sehari-harinya gitu. Makanya that's why strateginya adalah apa ya, bayangin aja yang awalnya melukis berbulan-bulan terus baru satu video, aku sehari bisa melukis kayak iseng aja gitu, 3-4 lukisan, terus viewsnya kayak bisa 20M, 30M gitu, bahkan MM-an lah gitu. Tapi back again, karena untuk orang mencinta sama seni, dia tuh harus kenal dulu core-nya gitu, dasarnya, paling dasarnya, makanya orang baru bisa appreciate, baru lanjut nanti mungkin ke galeri lah, kemana lah gitu. Itu sih mungkin awal dari cerita kita. Oke, siap. Thank you. Ini sejak ada pembahasan bikin karya, I would like to ask, this is a bit maybe controversial also. Apakah Anda lebih melihat sendiri sebagai seniman yang berbagi karya atau an influencer who creates art? Gantian ya, Kabil. Kayak tadi gue bilang ya, sosial media for me adalah sebuah tools. Kalau gue lahir dari kesenian, sebelum adanya sosial media, gue udah berkarya dan sosial media menjadi salah satu bagian dalam berkarya gue juga. Jadi sosial media jadi tools kita untuk mengengage lebih banyak audiens. Spesially kalau ngomongin kesenian, salah satu yang core-nya adalah gimana seni rupa kita bisa dilihat banyak orang. Makanya ada pameran, ada segala macam. And today we have pameran, exhibition every day in our social media.
Kalau aku, ini sering banget ditanyain pas aku event juga ya. Erika ini mau dikenalnya sebagai seniman atau sebagai influencer gitu kan? Kalau ditanya sama orang-orang gitu. Dan jawaban aku tuh selalu kayak, why can't be both gitu. Tulis aja dua-duanya gitu. Karena menurut aku, ya sama persis mungkin bedanya adalah aku bukan lahir dari keluarga yang mulainya tuh seni gitu. Tapi berkarya, misalnya di sosial media itu juga termasuk berkarya gitu. Even storytelling tuh berkarya gitu. Gimana kita anggapannya menggambarkan satu video ke masyarakat tuh juga berkarya, karena even kita melukis pun ada intinya kan, ada maknanya gitu, sama kita storytelling di sosial media gitu. Tapi mungkin masalah orang-orang kebanyakan adalah mereka takut ketika masuk ke sosial media, orang tuh nggak nganggep mereka sebagai seniman-seniman gitu. Atau kayak orang yang terlalu seniman pun kadang ada punya idealismenya sendiri, di mana mereka tuh ngerasa kayak nggak mau masuk influencer gitu, dunianya kayak berbeda gitu, atau mungkin pasnya berbeda gitu. Tapi balik lagi sebenarnya ke masing-masing ya. Kalau menurut aku, ketika kita punya anggap lagi tools, sama aja kayak tools, kita punya kelebihan di social media, why don't we use it gitu. Itu adalah salah satu cara kita untuk mengekspresikan diri kita sebagai seniman pun gitu. Dan ketika kita punya social media, itu tuh plus point gitu. Jadi back again, menurut aku I can be both sih di mana aja, dan aku bisa menempatkan posisi aku ketika orang menganggap aku sebagai influencer, ya udah aku menerima itu. Tapi ketika orang menganggap aku sebagai seniman ya udah aku mau menganggapnya kayak gitu. Jadi tergantung di mana sebenarnya dan orang menganggapnya seperti apa gitu kan. Lagian kalau ditanya, kalau emang real artist doesn't care dia dipanggil apa sih? Mau dipanggil seniman, panggil whatever it is. Kayak Benar-benar. sebenarnya the real artist nggak usah takut buat dia dipanggil apa, karena it doesn't even matter anymore. Yang penting adalah how they make create art and how the impact yang terjadi sih. Mungkin kalau aku bisa tambahin. Yes, agree. Sebelumnya, aku boleh tanya nggak ya, when did you both start making your first artwork? Susah banget itu, dari kecil deh. Dari kecil ya, kalau aku dari kecil, tapi yang diinget banget itu yang dilukis di kanvas yang lebih ke fine art mungkin Kanvas. ya. Umur 15-an ya waktu itu, dan gue bikin 3 karya, kebetulan 2 tuh dikoleksi, 1 sekarang jadi koleksi pribadi di rumah. Wow, oke. Kalau aku agak susah ya. Kayak tapi mungkin SMP kali ya, yang tadi masa-masa aku jualan lukisan itu kayaknya ya di masa SMP kelas 2 paling. Itu first artwork. Pasti ada kenangan-kenangannya lah ya. Iya, betul. And it's still with you, right? Or No, udah dijual punya aku. Baik. Dijualnya murah banget lagi. Oh, itu Dan aku nggak jualan. tahu ya lukisannya di mana sekarang. Real nggak tahu. Aneh banget. Aku 3 lukisan, 1 masih di rumah dan now not for sale. Itu jadi lebih ke salah satu karya yang very historical. Yang 2 kebetulan malah berbeda. Dua-duanya harganya sama sekarang, mungkin lebih mahal dulu. Aku bikin bisnis dari modal lukisan. Oke. Udah ya, you both have udah dapet inspirasi seni dari kecil. We also realize the importance of social media nowadays, apalagi waktu mungkin 2020. Aku mau tanya, how does the virality of influencers or virality from the audience atau publik mempengaruhi cara Anda membuat dan menampilkan karya? Erika. Gimana caranya? How does the virality of the social media plays an impact in your artwork? Oh, mungkin kalau misalnya aku, mungkin ini kayaknya pertanyaan lebih ke Kabil ya. Ya mungkin jual beli lukisan gitu. Tapi mungkin artwork di aku tuh lebih ke collaboration with brands, maksudnya sebagai aku collab sama brand, karya-karya aku ditampilin di sebuah brand gitu ya. Gimana caranya bisa viral pun ya aku make sure ketika aku masuk ke dalam social media, it's not all about the art, it's about the storytelling,
it's about the entertainment juga. Jadi dalam satu video itu aku masukin banyak banget unsur gitu. Karena ketika aku cuman ngomongin soal lukisan, ngomongin soal makna lukisan, itu orang bakal nontonnya bahkan nggak nonton gitu, tinggal swipe aja gitu. Jadi banyak banget faktor yang aku lakuin selama aku main social media. Mungkin yang aku bisa share adalah waktu awal-awal aku tuh udah tahu ketika bangun social media itu nggak cuma soal membangun karya kita apa yang kita suka gitu. Contohnya aku suka banget sama art gitu. Aku suka banget sama seni, tapi aku tahu kedepannya mungkin suatu hari aku bisa burn out. Mungkin suatu hari aku mau art ini sebagai hal yang aku suka dan gak mau aku tampilin gitu. Jadi as a content creator itself, aku tuh udah build personal branding dari awal. Makanya pas aku bilang sehari itu bisa upload 3-5 video per hari, sehari itu 4 video aku bagiin menjadi video yang fokusnya ke art and entertainment. Terus ada yang daily life sama art gitu digabungin, ada yang daily life aja, dan satu lagi itu trending gitu. Karena kan emerging ya, maksudnya as a creator kita baru mulai, kita harus ngikutin tren untuk dapat traffic gitu. Jadi itu adalah unsur-unsur yang aku masukin di setiap video. Aku bahkan sekarang gitu. Sekarang kalau misalnya aku mau masukin, let's say ya kemarin campaign lukis di pesawat misalnya, aku tuh buat build the campaign itself, aku tuh mikirinnya tuh selama kayak mungkin 3-6 bulan gitu sebelum campaign itu mulai gitu. Karena aku merasa aku nyocokin dulu gini, kayak di social media sekarang apa yang lagi viral, apa yang lagi orang suka, template seperti apa ya gitu. Jadi sampai sedetail itu sebenarnya pikirinnya, dan penggunaan lagu, cara ngomong gitu. Dan menurut aku nanti mungkin ada di pertanyaannya sih, being authentic gitu, jadi diri sendiri itu juga ngefek gitu ketika kita build personal branding gitu. Tapi aku jujur penasaran sih, kalau misalnya aku kan emang awalnya langsung ke social media ya untuk nunjukin sebuah karya gitu. Mungkin kalau dari Kabil gitu, yang awalnya udah seni gitu, gimana cara masukinnya? Salah satu yang menarik, gimana viralitas itu bisa berdampak kepada karya-karya kita ya. Ini satu hal yang agak unik karena it's different. Dulu back in the days nggak ada sosial media, we don't really care, atau buat tahu satu karya ini impactful atau enggak, kita have to wait a long time. Tapi dengan ada sosial media ini, karena kalau buat aku pribadi, seni itu about talking, about memberikan sebuah gagasan kepada publik, dan yang paling matters adalah apa yang diterima sama publik. Dan dengan adanya sosial media, viralitas dan segala macam sisi itu membuat kita tahu bahasa apa yang harus kita sampaikan ke publik. Itu sih yang jadi salah satu kunci mungkin ya. Sekarang karyanya mungkin bisa sama, tapi gimana kita menyampaikannya itu berbeda-beda. Dan juga dengan adanya sosial media juga kita tahu karya-karya mana yang berbicara ke publik, karena itu yang paling penting sebenarnya. Dia bisa bercerita langsung kepada audiens kita. Itu sih kalau dari aku ya. Oke, ini aku mau tanya, this is related to your originality concept and your authenticity as a content creator and artist. Masing-masing pasti ada proyek yang luar biasa sekali, especially Erika udah ada yang pesawat, mobil, Bill juga ada banyak, a lot of udah sama Pak Nuarta dan yang lain-lain. I'm pretty sure you guys have a lot of projects in line also, ada banyak yang propose. Tapi how do you choose or how do you say it, memilih untuk mengambil atau memutuskan untuk dive into that project? Gantian dong. Ya. Kita percaya kalau seandainya satu project itu harus resonate dan it have to make impact. Gue milih project itu adalah bagaimana realitas dari impact dari project itu sendiri, dan juga kedua adalah gue percaya sama project itu. Jadi karena tiap project itu berbeda-beda. Ngomongin simpel lah, Pak Nuarta tadi kayak misalkan
I have to believe on the thing first before I speak about it. Itu yang paling penting. Dan juga memang dari awal di sosial media, satu hal yang harus selalu gue ingat pribadi itu adalah orang-orang yang ngelihat ini bukan orang-orang bego. Mereka tahu rasanya, mereka walaupun dari balik layar, tapi mereka punya feeling, dan bahkan mereka punya bayangan saat kita faking it pasti kerasa. Dan gue ngerasa banyak dari awal itu gue fokuskan kepada the way we make impact. Jadi yang penting kita percaya sama itu brand atau sama satu project, dan impactnya apa, kayak beberapa kegiatan yang kita lakuin sih seperti itu yang poinnya. Iya, kalau ngomongin soal project, ya mungkin banyak banget project aku yang aku ngelakuin sama tim di social media. Kayak mungkin yang teman-teman pernah lihat, misi Kelukis Tertua itu kan jadi series, lukis di mobil balap, bangun pesawat dari kardus, terus lukis di pesawat, dan kemarin sempat bangun sekolah juga 2 di Lombok gitu. Dan ketika kita menerima project, atau aku personally ya sama tim manajemen segala macam, aku tuh harus tahu apakah brand ini, apakah project ini align dengan value yang aku punya gitu. Walaupun ya godanya tuh duit sebenarnya, godanya tuh uang. Kayak brand, ada mungkin banyak banget brand yang mau gitu kerja sama aku, tapi aku banyak yang nolak juga karena value-nya nggak sesuai gitu. Walaupun duitnya lebih banyak, jauh lebih banyak dibanding project yang aku kerjain gitu. Tapi sebenarnya itu yang justru nge-build diri kita sendiri gitu, siapa diri kita gitu. Dan ketika kita menerima semuanya, justru orang tuh melihat kita value-nya tuh apa sih gitu. Dan benar tadi kelihatan kayak ini kelihatan fake banget gitu, ini mah kelihatan kayak udah kelihatan banget sebenarnya dari luar gitu. Ini mah orang cuma mau cari duitnya doang gitu. Jadi kalau misalnya aku boleh bilang, ketika kita berkembang, kita tuh pasti punya value tertentu gitu, dan harus bisa pastiin kalau itu value-nya dari dalam diri gitu, bukan dari luar. Mungkin memang ada idealisme, kayak idealisme sendiri kadang ada, kadang juga emang kita yang nggak bisa dipungkirin ya, kita juga cari uang semua orang gitu untuk hidup gitu. Tapi akan lebih baik ketika semuanya tuh align. Apalagi ketemu sama orang-orang baru, apakah mereka align dengan kita, apakah kita juga komunikasi sama mereka gitu. Jadi choose the right person, choose the right brand, dan choose the right path for you guys gitu. Pasti akan ada trial and error-nya juga sih. Betul. Okay. Mari kita lanjut ke about communities and collaboration. Bagaimana Anda melihat platform digital sebagai ruang kolaborasi atau edukasi, dan seberapa penting membangunkan komunitas dibandingkan followers? Menurut aku community itu penting banget. Jadi kalau di platform aku sekarang, komunitas tuh bisa 2, yang bisa 3 lah sih. Komunitas dari followers aku itu mungkin kebanyakan, kalau di aku ya, kebanyakan tuh bocil-bocil sampai anak seumuran aku. Terus yang kedua adalah komunitas artist, mungkin social media influencer / artist gitu. Dan yang ketiga adalah mencari komunitas di mana kita tuh bisa ikut berkarya gitu. Ya teman-teman yang juga ikut bisa berkarya bareng gitu. Penting banget karena ketika kita punya komunitas, kita tuh punya kedekatan dengan mereka gitu. Nggak cuma soal followers, bahkan followers pun juga bisa dibuild pelan-pelan dari kita, cara kita deliver the story, cara kita interaksi sama followers juga gitu. Dan seberapa penting sih, mungkin gambaran aja, total aku punya kayak 20 juta followers di totalin gitu. Tapi orang yang bener-bener mau ngikutin aku, bayangin, orang yang mau ngikutin aku, keseharian aku, itu waktu itu aku punya WhatsApp channel broadcast, itu sampai 2 juta orang ngikut gitu di WhatsApp broadcast. Orang tuh harus kayak extra klik buat cuman mau tahu kehidupan Erika tuh seperti apa gitu, behind the scene Erika tuh seperti apa, dan mereka tuh pengen tahu project-project spill di belakang tuh seperti apa sih gitu. Jadi orang yang punya followers banyak, balik lagi, itu belum tentu mereka bisa maintain the community. Bisa aja kayak karena FOMO atau karena ya emang dia lagi terkenal aja. Jadi ketika kalian lagi naik gitu, atau ketika kalian mungkin cuma punya 5.000 followers gitu, 6.000 followers, kalau digabungin jadi satu haul ini juga banyak banget gitu.
Tapi build the interaction between you and the followers menurut aku penting banget gitu. Build the interaction gak cuman soal tentang kalian gitu di sana, tapi tentang kalian bisa sama tadi kasih impact ke orang-orang di sekitar gitu. Walaupun kecil, apapun impactnya itu pasti akan terasa gitu, sekecil apapun itu. Oke, Setuju banget sih. Gue setuju banget sama Erika mengenai communities most important thing, especially buat kita di studio ya. Saat ngomongin komunitas, itu yang punya dampak luar biasa. Kayak sekarang kita ada komunitas juga di Safari Budaya, di mana tiap tempat, tiap kota, kita tiap bulan itu ada gerakan Safari Budaya ngangkat kebudayaan lokal di wilayah-wilayah. Dan yang paling berdampak adalah komunitas kita. Gimana loyalitas yang luar biasa. Jadi it's not about the number, tapi about the quality of it. Lo punya 1000 orang yang loyal, udah bisa ngerakin sesuatu yang besar banget. Not even 1000, 500 ini gedung udah penuh, hitungannya gitu. Jadi dampak dari komunitas itu, dan itu sih yang memang kita major, kita building dari awal. Komunitas-komunitas yang memang lahirnya dari following pertamanya, tapi nggak berhenti di situ. Kita sharing lebih personal, bahkan dari tim gue banyakkan dari komunitas base. Jadi benar-benar tiap daerah saat kita melakukan sebuah gerakan, orang pertama yang kita komunikasikan adalah community base, karena mereka jadi front line yang benar-benar support kegiatan. Dan memang benar ada mungkin bisa dibagi dua ya. Satu memang community base lahir dari sosial media, satu lagi memang community base yang lahir dari offline, yang juga punya dampak luar biasa. Kayak teman-teman beberapa wajah yang masih familiar di sini, yang gua rasa tanpa mereka What's Film Outdoor Studio sih nggak ada. Makanya gue rasa memang sangat penting sih masalah komunitas ini. Nah, tadi udah mention this, cuman untuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman belum tahu. Jadi Erika adalah pendiri dari Rumah Lukis, dan kalau Bill Model dari Bill Model Studio.